أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Sadaqallahul azim. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat 40, namanya surat Ghafir, ayat 60. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami dari BCA di Buyani, di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk mengajak diri kita dan keluarga besar kita dan kaum muslimin muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa beristiqomah, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kasih dan sayangnya kepada kita dengan Al-Quran ini. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat 40, namanya surat Ghafir, ayatnya 60. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar manusia berdoa kepadanya. Jika mereka berdoa, niscaya Dia akan memperkenankan doanya itu. Orang-orang yang hatinya sehat. Surat Al-Baqarah 1-5. Doa-doa mereka istijabah. Doa-doa mereka makbul. Karena dia adalah orang yang beriman takwa. Makanya doakan diri kita, keluarga besar kita,
dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan berhati-hatilah doa-doanya orang yang hatinya mati, orang yang hatinya sakit. Al-Baqarah 6-20, doa-doanya tertolak karena mereka berani kepada Allah, berani kepada Rasulullah, dan berani kepada umat Islam. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang sakit hatinya mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah dengan cara meninggalkan perbuatan dustanya, meninggalkan perbuatan ingkar janjinya, dan meninggalkan khianat yang ia lakukan pada saat amanat itu dipikulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka pertolongan. Dengan hidayahnya mereka bisa hijrah, sehingga dia bisa berkata yang benar, menepati janji-janjinya, dan juga amanah atas amanah yang dipikulnya, baik sebagai pemimpin pribadi, pemimpin rumah tangga, maupun pemimpin di negeri ini. Lihat nanti di surat kelima, Al-Maidah ayat 54-55, dan juga surat Al-Mujadilah ayat 11, 21-22. Mereka adalah orang-orang yang mulia, yang hidupnya terbimbing oleh wahyu ilahi. Mudah-mudahan doa-doa kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba Allah dan juga khalifatullah, yaitu pemimpin-pemimpin di muka bumi ini, yaitu pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dengan doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Lihat surat Al-Furqan ayat 63-74. Ibnu Abbas, Ad-Daha, juga Mujahid mengartikan ayat ini, Tuhan kamu berfirman, beribadahlah kepadaku, niscaya aku akan membalasnya dengan pahala. Oleh karena itu, lihat nanti di surat kedua, ayat 21-22, dan juga di surat Al-Baqarah ayat 186-187, doa-doa yang ijabah karena mereka taat beribadah dan beriman takwa, yang menjadikan seluruh permohonannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hidupnya hasanah, di alam barzah hasanah, di akhirat hasanah, sehingga bisa masuk ke jannah. Lihat nanti di surat 52, namanya surat At-Tur, ayat 17-28, dan juga di surat Ghafir, surat 40, ayat 7 sampai ayat 9. Allah berjanji akan mengumpulkan diri kita, suami istri, ayah ibunda kita, dan seluruh keluarga besar kita yang beriman takwa. Mereka akan berkumpul menjadi satu di dalam surga nanti, dan mudah-mudahan doa kita bisa terijabah. Surat An-Nisa ayat 69-70, kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim alaih bersama para habaib, para kiai, para ustadz, ustadzah, dan seluruh kaum muslimin, muslimat menjadi satu. Di surat Az-Zumar ayatnya 73 sampai 75. Menurut mereka di dalam Al-Quran, perkataan doa bisa pula diartikan dengan ibadah. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyad'una min dunihi illa inathaw wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan atau berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Surat An-Nisa ayat 117. Hati-hati riya dan perbuatan kufur, dolem, fasik, munafik, musyrik itu bisa menyebabkan amalan kita tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dihindarkan dari seluruh perbuatan keji dan mungkar, dan kita didekatkan dengan perbuatan yang ma'ruf, perbuatan yang baik, sebagaimana Allah berfirman di surat Al-Ankabut, suratnya 29 ayat 45. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, doa itu ialah ibadah. Riwayat Imam At-Tirmidzi dan Nu'man bin Bashir. Sebagian ahli tafsir berpendapat bahwa doa dalam ayat ini berarti permohonan. Marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Ingat doa akan minum dan makan kita. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah agar seluruh rezeki yang diberikan Allah kepada kita, termasuk kita bisa makan dan minum, semuanya menjadi energi iman dan takwa, iptek yang kokoh, sehingga kita bisa memadukan antara SDA dan SDM. Apakah SDA? Adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan ini diharapkan kita menjadi insan-insan yang sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Amin ya robbal alamin. Sebenarnya doa dan ibadah itu adalah sama dari sisi bahasa. Hanya yang pertama berarti khusus, sedang yang kedua berarti umum. Doa adalah salah satu bentuk atau cara dari ibadah. Hal ini berdasarkan hadis, doa itu adalah inti ibadah. Riwayat Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ditanya orang, ibadah manakah yang paling utama? Beliau menjawab, doa seseorang untuk dirinya. Riwayat Imam Bukhari. Betapa mulianya apabila diri-diri kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, menjadi orang yang baik, maka doa-doanya untuk dirinya, keluarga besarnya, dan umat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya robbal alamin. Berdasarkan hadis di atas, maka doa dalam ayat ini dapat diartikan dengan ibadah. Hal ini dikuatkan lanjutan ayat yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka yang hina. Makanya lihat, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang Islamnya baik, imannya baik, ihsannya baik, merekalah orang-orang yang dapat mengalahkan tipu daya setan dan bisa menundukkannya. Mereka adalah golongan orang-orang al-mukhlasin, orang-orang yang ikhlas. Surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Dan juga di surat 38 ayatnya ayat 83. Nanti bisa dilihat. Ayat ini merupakan peringatan dan ancaman keras kepada orang-orang yang enggan beribadah kepada Allah. Padahal kita ingat, tugas hidup kita, jin dan manusia diciptakan ke dunia ini untuk ibadah. Ibadah itu apa saja, baik ucapan, baik pikiran, perbuatan yang diridhoi Allah, itu termasuk ibadah. Kita tidur, kita bangun tidur, kemudian kita belajar, kita mengajar, kita dan lain-lain, semua bagi orang yang beriman itu adalah ibadah. Nanti bisa dilihat di surat 51 ayatnya 50 sampai ayat 60. Dan juga tujuan hidup kita adalah menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan fungsi hidup kita adalah sebagai hamba Allah dan pemimpin di muka bumi ini. Ayat ini juga merupakan pernyataan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar mereka memperoleh kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di barzah, di akhirat, ilal jannah. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, menghambalah kepadaku, selalulah beribadah dan berdoa kepadaku, aku akan menerima ibadah dan doa-doamu yang kamu panjatkan dengan ikhlas, memperkenankan permohonanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Nanti lihat bahwa amal-amal perbuatan kita yang baik itu ternyata bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dari Syakiki Al-Balkhi menuturkan, suatu saat Ibrahim bin Adham berjalan-jalan di pasar Basra, maka orang-orang berkumpul dan mengerumuni dia. Mereka bertanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan mengabulkan permintaanmu. Selanjutnya orang-orang itu berkata, kami suka berdoa, tapi Allah tidak mengabulkan. Ibrahim bin Adham, beliau berkata, wahai penduduk Basrah, sesungguhnya hati kamu telah mati karenanya bagaimana Allah mengabulkan permintaanmu? Ada 10 perkara yang menyebabkan hati mati, sehingga doa tidak dikabulkan. Sebagai berikut: 1. Araftumullaha walam tu'addu haqqahu. Kamu mengenal Allah, tapi kamu tidak melaksanakan haknya. Yang kedua, qara'tum kitaballahi walam ta'malu bihi. Kamu suka membaca kitab Allah, tapi kamu tidak mengamalkannya.
Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu membaca, menghafal, memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya dan mendakwahkannya. Surat Al-Baqarah ayat 121. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini Allah mengkasih sayangi kita sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, idda'aitum adawata iblisa wa alaitumuhu. Kamu mengetahui bahwa iblis itu musuh, tapi kamu mengikuti perintahnya. Nanti lihat di surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Orang-orang yang beriman tidak boleh berteman dengan setan, mengikuti langkah-langkah setan. Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20. Jangan, tapi ikuti Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Mereka adalah hamba-hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, idda'aitum hubbar rasuli wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Kamu menyatakan cinta kepada Rasul, tapi kamu meninggalkan perbuatan-perbuatannya dan jalan yang ditempuhnya. Lihat nanti para pecinta-pencinta Rasul, surat ketiga ayat 31 sampai 200. Dan juga surat 33 namanya surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 56. Yang kelima, idda'aitum hubbal jannati walam ta'malu laha. Kamu menyatakan cinta ingin masuk surga, tapi kamu tidak mengamalkan amalan ahli surga. Nanti lihat di surat 70, namanya surat Al-Ma'arij, mulai ayat 19 sampai 35. Ini adalah amalan-amalan penduduk surga. Dan juga termasuk di Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Tapi jangan mengikuti Az-Zumar 71 sampai 72, mereka adalah golongan ahli neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Yang keenam, idda'aitum khaufan nari walam tantahu anid dunubi. Kamu mengakui takut akan siksa neraka, tapi kamu tidak berhenti-henti berbuat dosa. Lihat di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Taubatan nasuha, solusinya. 7. Idda'aitum annal mauta hakun walam tasta'iddu lahu. Kamu meyakini bahwa kematian itu hak, tapi kamu tidak melakukan persiapan untuk mati. Nah, ini aneh tapi nyata. Banyak di antara keluarga besar kita yang sudah tiada, namun kita tidak mendapatkan hikmah. Ini adalah orang-orang yang akan celaka. Oleh karena itu lihat di surat 46 ayatnya ayat 15 dan juga surat 27 ayat 19. Mari kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah umur 40 tahun agar segera mengkokohkan iman dan takwanya dan senantiasa untuk bertaubatan nasuha. Termasuk doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi durriyati
inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. 8. Istaghaltum bi'uyubi ghairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Kamu selalu memperhatikan kesalahan orang lain, tapi kamu tidak mau memperhatikan kesalahan diri sendiri. Ini namanya semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Nanti lihat di surat 59 namanya Al-Hasyr, ayatnya ayat 10 ada sebuah doa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin ya rabbal alamin. Agar ghil, iri, dengki ini hilang sehingga kita bisa berbuat kasih dan sayang. Lihat surat 59 namanya Al-Hasyr ayat 18 sampai 24. 9. Ta'kuluna rizqallahi wala tashkurunahu. Kamu suka memakan rizki Allah, tapi kamu tidak bersyukur kepadanya. Ini loh, lihat makanan dan minuman, makanan yang ada di magic jar kita itu, kalau kita buka, betapa panasnya uapnya itu. Betapa panasnya yang namanya kompor gas kita itu, LPG kita. Pernahkah kita membayangkan betapa sakitnya siksa api neraka itu? Sehingga makanan dan minuman kita ini adalah pokok. Kalau kita tidak makan dan minum pasti kita nanti akan mati. Maka ada istilah santapan jasmani dan ada istilah santapan rohani. Jadi makanya kita berdoa agar seluruh makanan dan minuman yang kita makan dan minum adalah menjadi energi untuk kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang mukminin mukminat, muslimin muslimat. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. 10. Tadfinuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Kamu suka mengubur orang yang mati, tapi kamu tidak mengambil pelajaran darinya. Nih loh, orang-orang yang hatinya masih mati, orang-orang yang hatinya masih sakit, orang-orang yang hatinya masih keras seperti batu, maka ingatlah ada 2 nasihat. 1 yang diam adalah kematian, yang kedua adalah Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan tadabbur kita selama liburan ini, kita kemana saja, mudah-mudahan bisa melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa kita mencintai ayat-ayat Allah. Baik itu tersurat, 114 surat, 6.236 ayat, ataupun ayat-ayat yang tersirat yang ada di jagat raya ini, mudah-mudahan mampu mengkokohkan iman dan takwa kita. Amin ya rabbal alamin. Sehubungan dengan hal itu, Malaikat Jibril alaihi salam mengajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dengan doa di bawah ini agar dibaca ketika senang dan susah. Ya nuras samawati wal ardi wa ya qayyumas samawati wal ardi wa ya samadas samawati wal ardi
wa ya zainas samawati wal ardi wa ya jamalas samawati wal ardi wa ya dal jalali wal ikram wa ya ghausal mustaghithin wa muntaha rukbatil abidin wa munaffisal kurabi anil makrubin wa mufarrihal ghammi anil maghmumin wa sarikhal mustasrikhin wa mujiba su'alil abidin. Wahai Tuhan yang menerangi langit dan bumi, wahai Dat yang memperindah langit dan bumi, wahai Dat yang memiliki keagungan dan kemuliaan, wahai Tuhan yang memberi pertolongan kepada orang-orang yang meminta pertolongan, wahai Dat yang menjadi harapan terakhir bagi orang-orang yang ahli ibadah dan yang membersihkan berbagai macam kesusahan dari orang-orang yang mendapat kebingungan, wahai Dat yang menghilangkan kesusahan dari orang-orang yang mendapat kebingungan, wahai Dat yang menolong orang yang meminta pertolongan, wahai Dat yang mengabulkan permintaan orang-orang yang ahli ibadah. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Amin. Ya Rabbal Alamin, Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim. Doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah, wa bit ta'atillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, guru-guru kami, dan keluarga besar BCA di Boyani, dan juga seluruh sahabat-sahabat kami, para guru, ustadz, ustadzah, dan juga siswa-siswi kami, Bapak Ibu wali murid, para pecinta Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya yang sudah wafat meninggalkan kami, dan juga seluruh presiden kami, para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.